Gramatik A1, bestimmte Artikel im Nominativ. Apa itu bestimmte Artikel? Gampangnya, bestimmte Artikel itu kalau di bahasa Inggris kayak the. Cuman bedanya, kalau di bahasa Jerman, the-nya itu nggak cuman satu, tapi ada banyak, yaitu der, die, das. Satu lagi, die. Nah, ini semua yang disebut bestimmte Artikel dalam kasus nominatif. Jadi, kasus-kasus nominatif, akusatif, dan lain-lain itu nggak hanya di personal pronomen aja, tapi ada juga di bestimmte Artikel. Terus, maksud der, die, das, die ini apa? Der itu maskulin, die itu feminim, das itu netral, die itu plural. Maksudnya, kata benda di bahasa Jerman punya gendernya masing-masing. Kata benda tersebut bisa maskulin, feminim, atau netral. Kita lanjut ke contohnya ya. Kata benda student ini gendernya maskulin. Jadi pakai artikel der. Kata benda Gesundheit ini gendernya feminim. Makanya pakai artikel die. Kata benda dokumen ini gendernya netral. Jadi pakai artikel das. Tadi kan dibahas kalau der, die, das itu di bahasa Inggris artinya the kan? Kita lihat contohnya. Der Student artinya the student. Die Gesundheit artinya the health. Das Dokument artinya the document. Terus, kenapa der Student, die Gesundheit, das Dokument ini semuanya termasuk bestimmte Artikel dalam kasus nominatif? Soalnya, semua kata benda di sini berperan sebagai subjek. Contoh, der Student lernt. The student is studying. Si murid itu lagi belajar. Siapa di sini yang lagi belajar? Si murid itu kan? Dan murid itu berperan sebagai subjek. Lanjut, die Gesundheit ist gut. The health is good. Kesehatan itu bagus. Yang bagus itu apa? Apa yang kita bahas? Si kesehatan itu kan? Dan si kesehatan ini berperan sebagai subjek. Das Dokument juga sama, berperan sebagai subjek yang ada di sini. Terus gimana caranya kita tahu kalau kata benda ini gendernya maskulin, kata benda ini gendernya feminim, kata benda ini gendernya netral? Caranya, kalian bisa lihat dari akhiran kata benda tersebut. Contohnya, der Praktikant ini akhirannya ANT. Ini nunjukin kalau der Praktikant itu maskulin. Lanjut, die Gesundheit ini akhirannya Heit. Ini nunjukin kalau kata benda Gesundheit ini gendernya feminim. Lanjut, das Dokument ini akhirannya ment. Ini nunjukin kalau kata benda dokumen itu netral.
Tapi ini semua bukan aturan mutlak ya. Selalu ada pengecualian dalam bahasa Jerman. Sekarang kita lanjut ke quick tips atau hal yang harus diingat-ingat. Yang pertama, hafalin akhiran dari sebuah kata benda. Tujuannya apa? Biar tahu kata benda tersebut gendernya apa. Ini kayak yang barusan kita bahas ya. Yang kedua, beberapa kelompok kata benda itu punya artikel yang sama semuanya. Jadi emang udah aturannya dari sana gitu. Contohnya, semua nama-nama bulan dalam bahasa Jerman itu artikelnya der atau maskulin. Dari mulai Dea Januar, Dea Juli, Dea Oktober, dan seterusnya. Yang ketiga, plural itu gampang. Artikel plural pasti selalu di. Yang terakhir, jangan lupa tiap kalian nemu kosakata baru, hafalin sama artikelnya masing-masing. Misal, dia students, jangan hafalin students-nya aja, tapi hafalin sama deannya. Das Dokument, hafalin sama das-nya. Biar tahu ini kata benda gendernya apa.